laduni. Ya, ilmu laduni itu apa? Yaitu ilmu yang langsung tak datang tiba-tiba berilmu. Seakan-akan nabi, seakan-akan wali. Maka di antara tokoh-tokoh sufi juga seperti Ibnu Arabi memang mengatakan itu, bahwasanya kedudukan wali itu di atas dari rasul. Karena wali itu tadi ada yang sudah tidak wajib lagi melakukan ini, melakukan kewajiban-kewajiban, sholat dan seterusnya. Nah, jadi memang kalau kita berbicara tentang manhaj talaqi dari sufi, terutama sufi-sufi akhir, bukan sufi-sufi bagian awal ya, sufi-sufi akhir yang sudah kemudian terorganisir menjadi tarekat-tarekat yang ada, mereka diantara manhaj talaqinya adalah itu. Ada mukasyafah namanya, al-kashfu. Ada al-dhuq, ada al-hawatif. Itu semua adalah proses mendapatkan ilmu bukan dari guru. Tapi apa? Langsung mendengarkan suara, langsung tiba-tiba tak dapat ilham. Langsung tiba-tiba mengetahui sesuatu. Dan caranya apa? Caranya itu kadang bersemedi, berzikir dengan zikir yang banyak, menjauhi manusia, beruzlah dan seterusnya. Mendapat ilmu. Sampai mungkin mengetahui pernah berbicara langsung dengan Allah, ketemu langsung dengan Nabi dalam keadaan sadar. Ini manhaj talaqi mereka. Jadi mereka itu seperti itu. Ya. Kalau para ulama ahlul hadis, para ulama, para muhaddisin ahlul hadis, mereka mendapatkan ilmu itu bukan seperti itu. Mereka mendapatkan ilmu itu dengan periwayatan hadis. Periwayatan hadis. Jadi ilmu yang mereka dapatkan, ilmu hadis yang mereka bangun di atasnya itu amal-amaliyah mereka dan juga akidah mereka, itulah ada hadis-hadis yang memang dituntut dari gurunya langsung. Yang dia bertemu langsung dengan gurunya atau yang dia dengarkan langsung dari gurunya. Makanya kita dapatkan itu periwayatan hadis ya. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu hadza, qala hakadza. Dapatkan itu ada sanad yang bersambung. Jadi murid ini bisa diterima hadisnya kalau memang dia betul-betul mendengarkan langsung dari murid, dari gurunya. Ya Rasul zaman pernah bermajelis bersama, dia dengarkan langsung dari gurunya. Begitu juga gurunya mendengarkan dari gurunya, gurunya mendengarkan dari gurunya. Nanti gurunya mendengarkan dari sahabat, sahabat dengarkan langsung dari Nabi SAW. Sanadnya bersambung. Kalau ada putusnya, ketahuan ada di antara perawi-perawi tersebut, ada yang di antaranya sudah mati, kemudian orang di bawahnya itu ternyata belum lahir setelah ini mati, berarti kan tidak ketemu. Putus. Nah ini hadisnya bisa tergolong hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Maka kita lihat bagaimana ulama itu betul-betul menjaga yang namanya hadis. Hadis-hadis Nabi SAW. Baik dari perkara ibadah ataupun dalam perkara akidah. Maka akidah kita jamaah sekalian, sebagaimana para ulama ahlul hadis itu membangun amaliyah-amaliyahnya, salat, puasanya dan juga akidahnya itu berdasarkan hadis-hadis yang mereka dapatkan langsung dengan sanad yang bersambung. Yang mereka menuntut memang mereka hafal, mereka dengarkan dari ini, mereka harus bersafar ya, sampai berkilo-kilo untuk sekedar mendengarkan satu hadis saja. Seperti itu, susah payah. Nah ternyata di antara golongan sufi ada yang seperti itu, dapat ilmu, tidak pakai cara seperti itu. Tiba-tiba dengar Rasulullah, tiba-tiba dengar suara dari langit, tiba-tiba dengar wasiat seperti ini. Kan kontras sekali. Bahkan di sufi ada yang namanya al-uwaisiyah atau al-barzakhiyah. Dia bisa menerima ilmu dari gurunya, walaupun gurunya itu telah mati sebelum dia lahir. Lewat apa? Lewat mimpi, didatangi ruhnya misalnya, dengar langsung suaranya. Jadi orang sufi ketika berbicara tentang sanad, mereka tidak harus sambung. Sebagaimana tadi ahlul hadis harus sambung kan? Sambung. Kalau orang sufi tidak. Yang penting kalau dia orangnya adalah orang ahli zikir ini, kemudian dia mengatakan saya mendengarkan langsung dari syekh ini. Padahal syekhnya itu sudah lama meninggal. Jaraknya sama dia itu ratusan tahun ke atas. Tapi katakan bisa bersambung.
ya, lewat mimpi, lewat yang begitu-begitu. Makanya tidak heran kadang ibadah-ibadah kalau kita lihat orang tarekat itu kadang kita sangat berbeda dengan ibadah-ibadah orang yang non tarekat. Mereka punya zikir-zikir, bahkan punya tarian-tarian. Nah dari situlah mereka, dari ilmu-ilmu itulah mereka kemudian membangun akidah dan membangun amaliyah-amaliyah mereka. Sehingga kita bisa lihat perbedaan yang sangat mencolok antara yang tarekat dan juga yang bukan tarekat. Masalah talakkinya, bagaimana mendapatkan ilmunya itu. Nah ini salah satunya ilmu ladunni ini. Katanya itu wali dapat ilmu ladunni. Harus zikir sekian banyak, harus ini sekian itu. Ibadahnya seperti ini, ibadahnya seperti itu. Beda, kenapa? Siapa namanya? Nah, Nabi Khadir ini dapat ladunni karena memang dia Nabi. Dan Nabi memang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung diajarkan. Beda dengan kita manusia biasa yang bukan Nabi. Kita mendapatkan ilmu dengan belajar. Al-ilmu bitta'allum, kata Rasulullah SAW. Ilmu itu dengan belajar. Belajar itu apa? Itu seperti belajar. Tidak dengar dari guru, bermajelis dengan guru. Sebagaimana kebiasaan para ulama pada waktu itu. Para sahabat itu kemudian senantiasa langsung mendengarkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wafat, tidak ada itu yang mengatakan saya didatangi Nabi. Kemudian mengatakan hadis ini, ada ilmu baru. Tidak. Kadang memang sahabat ketemu dengan Rasulullah di mimpi, tapi Rasulullah SAW tidak menyampaikan ajaran yang baru. Tidak. Ajaran sudah selesai sebelum Nabi SAW wafat. Makanya Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah saya sempurnakan agama kalian. Sudah sempurna. Jadi para sahabat itu tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat dalam keadaan sadar. Ketemunya ketika pada waktu tidur, ketika mimpi. Itu pun kemudian tidak mendengarkan ilmu baru dari Rasulullah SAW. Tidak. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat ini mencari ilmu apa? Dari para sahabat sesama mereka. Kita dapat itu para sahabat. Saya pernah mendengarkan Rasulullah SAW ketika mereka berdebat, berdiskusi. Saya mendengarkan Rasulullah SAW bahwa Rasulullah pernah menyampaikan ini. Para sahabat saling meriwayatkan hadis. Tidak ada yang mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah SAW kemudian mengajarkan saya. Tidak ada. Yang mereka kemudian katakan selalu adalah saya mendengarkan Rasulullah SAW ketika dia hidup, ketika beliau hidup. Tidak pernah langsung mendengarkan dari mimpi atau apalagi ketemu langsung dalam keadaan sadar. Padahal mereka orang-orang terdekat Nabi SAW, Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, sahabat-sahabat terdekat tidak pernah tuh seperti itu. Nah, lalu kemudian murid-murid para sahabat juga seperti itu, para tabi'in. Mereka mendapatkan dan mendengarkan hadis, ya, Al-Quran dan hadis itu langsung dari gurunya, langsung dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada juga yang mengaku langsung didatangi Rasulullah, langsung kemudian dapat ilmu yang baru. Tidak. Karena memang ilmu itu dengan belajar seperti itu. Dan ini kebiasaan para sahabat, manusia terbaik yang mendampingi Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni, manusia terbaik itu adalah masaku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya para tabi'in, kemudian yang setelahnya atba'ut tabi'in. Bagaimana mereka berproses mendapatkan ilmu? Seperti itu yang tadi yang kita belum sebutkan. Padahal mereka sudah diberi status manusia atau generasi terbaik. Mereka itulah yang kita sebutkan para salaful ummah. Cara mereka belajar seperti itu. Menghafalkan, mendengarkan hadis dari gurunya langsung. Bukan dengan ilmu-ilmu ladunni sebagaimana yang disebutkan ya, atau sebagaimana yang diyakini oleh para sufi. Baik. Nah. Maka kemudian setelah itu Nabi Khadir mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang tadi sudah minta ilmu kan? Sudah minta ilmu, sudah minta diajari. Nabi Khadir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, kalau kamu ikut sama saya, kamu tidak akan sabar. Tidak bisa kamu bersabar sama saya. Kemudian kata beliau, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana mungkin kamu bisa bersabar terhadap sesuatu yang belum kamu tahu? Ya. Bagaimana mungkin kamu bisa bersabar terhadap sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan tentang itu? Jadi Nabi Khadir ini sudah memberitahu bahwa resiko ikut sama saya adalah ini.
Kamu tidak bisa bersabar nanti sama saya. Maka Nabi Musa tetap bersikeras. Semangat Nabi Musa untuk mendapatkan ini. Nabi Musa tetap bersikeras. Beliau mengatakan apa? Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Beliau mengatakan, saya insyaallah tidak akan, atau engkau akan mendapatiku insyaallah menjadi orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Dan aku tidak akan menentangmu, tidak akan mendurhakaimu pada urusan apapun itu. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam. Tetap semangat, walaupun sudah tahu resikonya, dia kemudian mengazamkan diri, insyaallah. Dan itu pun kemudian kita ambil pelajaran di sini. Sekuat apapun azam kita, sekuat apapun tekad kita, jangan pernah melupakan mengucapkan insyaallah. Nabi Musa, sebagaimana kita ketahui tadi, bagaimana tekadnya, tetap tidak lupa mengatakan insya Allah. Engkau akan mendapatkiku sabar, insya Allah. Saya sabar insya Allah. Ya, saya sabar insya Allah. Baik. Nah, maka kemudian Nabi Khadir pun mengatakan, fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Baik. Nabi Khadir pun kemudian apa? Memasang syarat. Beliau mengatakan apa? Ya. Jika engkau mengikuti fa inittaba'tani, kalau kau mau mengikutiku, ya, jangan engkau bertanya. Fala tas'alni an syai'in. Jangan bertanya kepadaku sampai aku sendiri yang menerangkannya. Jadi kalau ada terjadi apa-apa, jangan tanya duluan. Nanti saya yang akan jelaskan sendiri itu. Jadi ini sudah syarat. Sudah syarat yang diberikan oleh Nabi Khadir kepada Nabi Musa SAW. Mau ikut dengan saya, syaratnya itu tadi. Jangan pernah bertanya apa-apa sampai saya sendiri yang menjelaskannya kepadamu. Nah, ini memang seperti ini ya, ketika kita mau kemudian dalam kehidupan organisasi misalnya, dalam kehidupan bekerja sama, ta'awun antara kita harus kemudian pasang pasang yang namanya syarat. Makanya dalam misalnya pekerjaan yang kita lakukan ada akad ya, ada akad yang jelas bahwa kalau seperti ini engkau mendapatkan hak seperti ini, kalau kamu seperti ini akan diberhentikan. Dan itu memang perlu sebelum kita memulai perjalanan kita, sebelum kita memulai kerja sama kita, maka harus ada akad-akad yang dijelaskan dulu. Karena jangan sampai nanti di belakang terjadi perselisihan. Maka memang harus ada akad, harus ada sesuatu yang sudah disepakati bersama. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Khadir sudah jelaskan resikonya, kamu tidak akan sabar. Nabi Musa bersikeras, insya Allah saya sabar. Maka kemudian Nabi Khadir mengatakan apa? Oke, kalau ikuti saya, jangan tanya-tanya sampai saya yang jelaskan sendiri. Maka kemudian syarat itu diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, hatta uhditsa laka minhu dzikra. Maka kemudian mereka pun melakukan perjalanan. Ya. Nah, maka kemudian di sini disebutkan fantalaqal Khadiru wa Musa yamshiani ala sahilil bahr. Maka Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khadir pun kemudian berjalan. Nah, kemana tadi asistennya Nabi Musa? Asistennya Nabi Musa diminta untuk tinggal, tidak usah pergi. Diminta pulang, kamu pulang saja. Nah, ini sekarang tinggal Nabi Musa dan Nabi Khadir. Mereka pun berjalan yang msyani, dengan kaki mereka berjalan di pinggiran laut. Apa yang terjadi? Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Demikian jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah. Syukran jazakumullah karena atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk lanjutkan lagi kisahnya. Semoga bermanfaat. Yang benar